Mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Mekanisme pasar dalam Islam mengedepankan kebebasan transaksi dengan prinsip moral, keadilan, kejujuran, menghindari maksiat seperti riba, gharar, masyir, dan peran pengawasan pemerintah atau hisbah untuk menjaga agar harga terbentuk alami dari permintaan penawaran seperti persaingan sempurna namun tetap adil. Sementara konvensional lebih fokus pada efisiensi harga tanpa intervensi moral, menganggap pasar sempurna itu ideal, namun mengizinkan monopoli selain praktek haram Islam. Struktur pasar Islam bertujuan mencapai harga adil, menghindari distorsi, negasi, ikhtiar, monopoli, karena timbun barang. Islam dan sistem pasar. Islam mengakui dan menghormati keberadaan sistem pasar sebagai mekanisme alami sunnatullah untuk mengalokasikan sumber daya dan menentukan harga. Penghargaan terhadap pasar. Pasar dipandang sebagai institusi ekonomi yang vital. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah seorang pedagang. Prinsip dasarnya adalah kebebasan ekonomi yang terikat pada moralitas dan syariah. Kebebasan dan kerelaan. Setiap transaksi harus didasarkan pada kerelaan antadinkum minkum. Setiap transaksi harus didasarkan pada kerelaan antardin minkum, antara penjual dan pembeli. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Ini menjamin tidak ada paksaan atau penipuan dalam pertukaran. Peran pengawasan atau hisbah. Negara atau pemerintah memiliki peran krusial sebagai pengawas atau al-muhtasib. Peran pengawasan ini bukan untuk mengintervensi harga secara sewenang-wenang, melainkan untuk mencegah distorsi pasar dan praktik yang tidak etis, seperti penimbunan, penipuan, monopoli yang merugikan dan riba. B. Harga dan pasar persaingan sempurna dalam Islam. Konsep ideal pasar dalam Islam sangat menyerupai pasar persaingan sempurna atau perfect competition dalam ekonomi yang konvensional, tetapi dengan landasan etika yang kuat. Pembentukan harga alami. Harga harus terbentuk oleh kekuatan bebas permintaan, demand, dan penawaran supply ketika terjadi kenaikan harga karena kelangkaan alami atau peningkatan permintaan. Para ulama seperti Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan penetapan harga paksa. Keadilan harga qimah adalah harga yang terbentuk secara alami oleh pasar melalui interaksi banyak penjual dan pembeli dengan informasi yang transparan, dianggap sebagai harga yang adil. Persyaratan pasar ideal Islami. Kejujuran dan transparansi informasi harus sempurna. Penjual wajib jujur mengenai kualitas dan cacat barang. Dilarang keras melakukan penipuan, tadlis, atau menyembunyikan informasi. Larangan gharar dan riba. Transaksi harus bebas dari unsur ketidakpastian atau spekulasi berlebihan, gharar, dan bunga atau riba. C. Mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Mekanisme pasar Islam beroperasi dengan prinsip la dhararah wa la dirar. Tidak ada bahaya yang ditimbulkan atau dibalas dengan bahaya. Artinya, keuntungan individu tidak boleh merugikan kepentingan publik. Hukum alam atau sunnatullah, harga berfluktuasi mengikuti hukum penawaran dan permintaan. Intervensi yang menggunakan hukum ini dianggap zolim. Larangan distorsi pasar. Mekanisme pasar dijaga dari praktek yang merusak, yaitu ihtikar atau penimbunan atau hoarding. Menimbun barang kebutuhan pokok pada saat masyarakat membutuhkan untuk menciptakan kelangkaan buatan dan menaikkan harga.
Ini dilarang keras karena merusak keadilan harga. Najasyi atau permintaan palsu, membuat buatan untuk menaikkan harga tanpa ada niat membeli sesungguhnya. Batas intervensi pemerintah. Intervensi untuk menetapkan harga atau price fixing haknya dilakukan jika pasar terdistorsi oleh faktor-faktor non-alam yang disebabkan oleh ketidakadilan atau kezaliman pedagang. Misalnya saat terjadi ihtikar atau monopoli yang merugikan. Jika perubahan harga murni karena perubahan di atau demand atau supply. Intervensi harga dilarang.